Baik, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video podcast kita kali ini. Setelah podcast yang pertama yaitu tentang video dialog wawasan kebangsaan, kali ini kita kembali lagi dengan video dialog smart governance. Nah, pada podcast kali ini tema kita yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, kali ini kita ditemani dengan tiga narasumber yang baik-baik ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Helmi Saifullah Mansur dengan jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan narasumber kita yang pertama ada Kak Nur Ismail, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuri Ismail dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama. Baik, terima kasih. Baik, salam kenal Kak Nur Ismail. Kemudian selanjutnya dari Kak Riki bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Helmi. Ya, Perkenalkan teman-teman, nama saya Riki Aditya S. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Jabatan saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Baik, oke. Salam kenal Kak Riki. Kemudian yang terakhir ada Kak Lisa, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Helmi. Halo, perkenalkan, nama saya Lisa Melani. Saya dari Formasi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Oke, narasumber kita telah memperkenalkan diri masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke topik yang utama yaitu smart governance. Bicara terkait smart governance itu sendiri pasti tidak jauh dari smart ASN dan manajemen ASN. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nggak sih apa itu smart governance? Mungkin aku mau minta penjelasan dari masing-masing narasumber atau ada yang mewakili apa itu pengertian dari smart governance? Ada yang mau menjawab? Oke, mungkin saya bantu Mas Helmi ya. Ya, silakan. Nah, oke, di dalam era digital saat ini, Mas, pemerintah itu dituntut untuk menghadirkan tata kelola yang lebih modern, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Nah, konsep ini yang disebut sebagai smart governance, yaitu konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dengan smart governance ini, pemerintah tidak hanya hadir sebagai pemberi layanan, tetapi juga fasilitator yang mendengar aspirasi masyarakat, menggunakan data dan teknologi untuk membuat keputusan yang tepat. Seperti itu, Mas. Oh baik, lebih ke digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik ya. Kemudian ada tambahan lagi nggak mungkin dari yang lain? boleh Mas, saya nambahkan sedikit. Oke, silakan. Sangat menarik, sangat menarik yang disampaikan oleh Mbak Nisa. Nah, saya ingin menambahkan sedikit saja, Mas. Kalau kita berbicara masalah smart governance, itu berarti kita berbicara juga masalah good governance. Karena good governance ini adalah fondasi utama dalam uh, mewujudkan smart governance ini. Nah, jadi penjabarannya awalnya itu good governance. Nah, good governance ini kan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di era globalisasi saat ini, tantangan teknologi yang sangat kompleks, maka dibentuklah, dinaikkan kualitasnya menjadi smart governance. Oke, mungkin aku langsung simpulkan aja ya. Jadi dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, setiap instansi pasti perlu memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Namun dalam praktik sehari-hari kita pasti sering jumpa nggak sih ada dua sisi yang berbeda, yaitu ada good practice dan bad practice. Yang mana good practice ini praktik yang dia itu hebat, inovatif, dan sesuai nilai-nilai dari ASN. Nah, kemudian kita masuk ke good practice dulu ya. Apa sih contoh dari good practice yang mungkin rekan-rekan narasumber ini pernah temui dalam kehidupan atau mungkin dalam berita atau pengalaman pribadi? Mungkin bisa dari yang pertama dulu dari Kak Nur Ismail. Untuk salah satu contohnya, mungkin kita bisa lihat yang kalau yang baru-baru ini adalah pendirian Koperasi Merah Putih. Ini merupakan salah satu simbol kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi digital, dan juga penguatan ekonomi rakyat dalam satu ekosistem digital yang sangat terintegrasi. Jadi ini kan diinisiasi oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan potensi koperasi dan UMKM yang berbasis teknologi, apalagi di mana dalam menghadapi dominasi platform digital asing yang masuk ke Indonesia. Oke, baik. Nah, dari contoh Koperasi Merah Putih tadi, bagaimana sih cara memperluas contoh tersebut sebagai good praktis agar bisa menular ke unit-unit lainnya? Bagaimana sih, Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Oh, tentunya banyak ya kalau untuk memperluasnya. Jadi untuk pemperluasannya bisa dengan
dokumentasi dan standarisasi praktik baik. Jadi pengalaman Koperasi Merah Putih ini didokumentasikan secara komprehensif sebagai model best practice nasional. Nah, dokumentasi-dokumentasi dan standarisasi ini nantinya bisa dijadikan sebuah rujukan bagi instansi atau lembaga-lembaga pemerintah yang lain, baik dia pusat ataupun daerah yang ingin membangun platform-platform digital serupa. Oke, oke. Jadi contohnya tadi cara menyebarkan luasnya sangat beragam dan variatif sekali ya untuk contoh dari Kak Nur Ismail. Kemudian mungkin dari Kak Lisa, mungkin ada pengalaman atau pernah membaca berita terkait contoh dari good practice smart governance sendiri. Mungkin bisa dijelaskan nih gimana ceritanya. Oke Mas, terima kasih. Kalau menurut saya sih good practice-nya bisa diterapkan dengan pendaftaran online atau pelayanan berbasis digital ya. Ini salah satu contohnya ada di bidang kekayaan intelektual sendiri seperti pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, dan lain lain sebagainya. Itu bisa dilakukan secara online melalui website DJKI. Nah, kemudian untuk layanan konsultasi itu bisa dilakukan juga secara online, misalnya dari aplikasi Zoom seperti ini atau WhatsApp, sehingga masyarakat yang ingin tahu informasi tidak harus datang ke kantor, bisa via daring tadi, seperti itu. Oh iya sih, saya setuju banget sih. Kalau pendaftaran dan sosialisasi bisa dilakukan secara online, pastinya sangat membantu kita-kita atau masyarakat lainnya agar bisa lebih praktis dan efisien ya. Kita jadi nggak perlu mondar-mandir, bolak-balik ke kantor atau gimana gitu buat menanyakan hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan melalui daring atau digital. Nah, kemudian dari contoh Iya, good benar. practice tersebut, gimana sih Mbak caranya agar bisa menerapkan good practice itu bisa menular dan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat itu gimana caranya? Mungkin untuk memperluas good practice tadi bisa diperlukan pelatihan yang berkelanjutan ya terkait digital, serta penguatan budaya kolaborasi lintas instansi. Dengan kombinasi manajemen ASN yang kuat dan smart ASN yang adaptif, smart governance akan berkembang menjadi budaya birokrasi yang modern, efisien, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Oh, jadi lebih ke pelatihan dan kolaboratif ya. Iya. Oke, baik. Jadi ketiga narasumber kita tadi sudah memberikan nih contoh dari good practice menurut perspektif mereka sendiri. Nah, selain ada good practice sendiri, sebenarnya ada sisi yang buruk yaitu bad practice. Yang mana bad practice itu berarti praktik yang mana dia itu menyimpan atau stagnan atau merugikan publik. Nah, aku juga mau tanya nih, ada nggak sih dari masing-masing narasumber kita kali ini mungkin ada pengalaman kah atau pernah membaca berita atau apa gitu mungkin bisa diceritakan nih. Contoh-contohnya yang pernah ditemuin terkait bad practice ini dari pengalamannya Kak Riki Aditya, ada nggak sih mungkin bisa sharing terkait contoh-contoh bad practice dari smart governance ini yang pernah ditemuin atau yang pernah didengar seperti apa? Nah, terima kasih Mas. Kalau terkait dengan pengalaman good governance itu sangat banyak Mas. Mulai dari waktu saya masih kuliah, bagaimana waktu mengurus SKCK, bagaimana waktu mengurus KPP, kemudian itu masih banyak lah. Tapi kita lihat masing-masing instansi itu sudah berbenah dengan instruksi Astagfirullah Presiden, kemudian bagaimana peraturan yang lebih tinggi itu memerintahkan terwujudnya smart governance itu sudah mulai berbenah. Nah, saya ada pengalaman cerita Mas terkait dengan uh, terkait dengan waktu saya menyusun skripsi Mas. Kebetulan skripsi saya itu tentang peraturan daerah, Oh, gimana? efektivitas peraturan daerah. Nah, ternyata begitu saya menilai di lapangan, apa, ya, di lapangan itu mewawancara, mengumpulkan data, ternyata ada satu masalah yang didapat, kurang komunikasi. Tim penyusun dengan masyarakat, partisipasi publik itu kurang. Nah, itu salah satu bentuk dari bad practice ini. Harusnya, kan sudah jelas dalam undang-undangnya itu kan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, sementara waktu itu eh, peraturan daerah yang dibentuk itu minim partisipasi masyarakatnya. Nah, itu salah satu bentuk bad practice mas. Harusnya uh, tim penyusun harus melibatkan masyarakat secara full agar output dari peraturan yang dikeluarkan nanti itu bisa maksimal. Karena ini mengenai pajak yang akan membayarnya kan nanti masyarakat juga. Sehingga dengan praktik-praktik seperti itu output peraturan daerah yang dikeluarkan itu tidak efektif, tidak maksimal. Nah, seperti itu mungkin salah satu contoh uh, best practice yang dilakukan oleh beberapa instansi. Oh, Tapi kedepannya ini kita harapkan semoga itu menjadi pelajaran untuk supaya bisa berbenah diri
menuju smart governance yang dimaksud. Itu Mas. Karena contohnya dari Kak Riki tadi berdasarkan pengalaman pribadi ya, mungkin bisa sekalian di-sharing kali ya, bagaimana sih jika ada kejadian itu terulang lagi di masa mendatang, bagaimana sih cara mencegahnya agar tidak terulang lagi? Nah, sebenarnya kalau masalah mencegahnya ini, Mas, bagaimana kita mensosialisasikan, apalagi sekarang ini, apalagi di tempat kerja saya pribadi, kantor wilayah Kementerian Hukum, adanya harmonisasi sebelum pembentukan, dan itu harus lebih dipush, lebih ditekan pemerintah daerah, agar bagaimana eh, output-output dari peraturan yang dibuat itu bisa berdasarkan atas partisipasi masyarakat. Jadi dia bisa efektif. Nah, di situ kita butuhkan peran dari perancang atau kanwil Kementerian Hukum dalam bagaimana dia mensosialisasikan, bagaimana menjelaskan kepada instansi penyusun teknis terkait dengan pembentukan peraturan daerah itu. Begitu, Mas. Oke, berarti peran dari instansi Kementerian Hukum ini cukup besar ya dalam hal tersebut. Oke, kita lanjut ke yang terakhir kali ya ke Kak Nur Ismail. Ada nggak sih pengalaman atau contoh dari bad practice yang pernah ditemuin mungkin bisa diceritakan? Tentu saja ada Mas, seperti yang Mas Riki bilang tadi, kalau masalah bad practice itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya sebenarnya yang mempengaruhi banyak pihak di Indonesia, tepatnya adalah warga negara Indonesia sendiri yang ribuan, ratusan, mohon maaf, jutaan bahkan, itu adalah kebocoran data pribadi milik warga negara Indonesia. Yang ironisnya adalah itu berasal dari lembaga-lembaga pemerintah kita ini sendiri sebenarnya. Contohnya ya, di beberapa tahun belakangan ini terdapat serangkaian insiden kebocoran data dari BPJS Kesehatan, KPU, Dirjen Imigrasi, kemudian Dirjen Pajak, dan masih banyak instansi ataupun lembaga-lembaga lainnya. Ini kan sangat merugikan warga Indonesia sendiri ya, karena data-data yang sifatnya harusnya privasi ternyata justru terbocorkan seperti itu. Bahkan dalam beberapa kasus data-data tersebut diperjualbelikan. Saya melihat seperti contohnya ada data-data yang dijual seharga 1,6 miliar rupiah kalau tidak salah. Itu kan sudah besar sekali ya. Iya, ya, betul. Jadi kalau saya lihat kasus-kasus ini sebenarnya bisa melihatkan bahwa adanya kegagalan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip smart governance. Oke. Oh, jadi karena kebocoran data itu salah satu penyebabnya ada dari software-software yang dikembangkan itu ya. Nah, namun dari hal tersebut bagaimana sih ke depannya kita sebagai ASN ya mungkin juga bagaimana sih cara menanggulangi agar tidak terjadi kebocoran data seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Untuk hal tersebut, itu tentunya adalah dengan meningkatkan kemampuan profesional SDM kita, yaitu kita mengajarkan kepada para ASN untuk melek teknologi seperti itu. Selain itu, juga menerapkan prinsip-prinsip akuntabel terhadap para ASN agar bagi mereka yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan-keamanan data tersebut, untuk ya bertanggung jawab menjaganya. Jangan kemudian mereka merasa ada celah, justru akhirnya dari ASN-nya sendiri yang menjualnya seperti itu. Selain itu, kita juga sebenarnya perlu banyak mengambil tenaga-tenaga ahli yang di bidang IT. Jadi latar belakang IT itu diperlukan. Hal ini untuk mewujudkan smart governance tersebut. Tidak hanya itu, kita juga perlu instansi-instansi lembaga-lembaga pemerintah Indonesia untuk menerapkan standar nasional dan tidak hanya nasional saja, secara internasional. Keamanan informasi. Oke, sudah cukup ya. Jadi kita tadi sudah mendengar nih cerita dari tiga narasumber kita kali ini terkait apa sih itu arti dari smart governance, kemudian apa sih pengalaman mereka dalam menghadapi good practice-nya dan bad practice-nya. Pasti banyak sekali yang dapat kita petik atau kita pelajari dari narasumber-narasumber kita kali ini. Yang mana pastinya kita berharap dalam smart governance itu dapat diwujudkan eh, ke tata kelola pemerintah kita sehingga tata kelola pemerintah kita itu bisa baik, setiap instansi juga bisa memberikan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Nah, jadi pembahasan kita pada podcast kali ini mungkin sampai di sini saja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tiga narasumber kita pada sore kali ini, Kak Lisa, Kak Riki, dan Kak Nur. Terima kasih atas penjelasannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.